Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sentuhan pertama ni memang kurang menyentuh ya Pak ya. Bawaannya tu tak semangat. Kerana mungkin saya pun beri salam pun tak semangat dia. Ya Pak. Para pemuda ni mungkin tak semangat gara-gara penat mungkin perjalanan jauh tadi. Ibu-ibu, boleh diulangkan lagi? Bu? Mana ibu-ibu ni dari Resang? Boleh diulang sekali lagi? Jangan marah Bu Kadang-kadang ada orang diberi salam sekali, lah dijawab dia, diberi orang salam yang kedua kali, dia merajuk. Apalah kata Pak Ustaz tu, pekak badak betul lah. Kami jawab jadilah sekali, nyelongok betul lah sampai 2-3 kali. Ya, padahal maksud Pak Ustaz tu nak ngasih pahala lebih. Jawab sekali salam dapat pahala wajib sekali, 2 kali dapat 2 kali. Ya Bu? Ya Bu? Bukannya susah jawab salam. Ada yang lidah dia terselit-selit, terbelit-belit. Ada? Ada? Tak ada kan? Bolehlah sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru betul. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para pemuda-pemudi serta anak-anak yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, yang semuanya saya hormati, yang semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita seterusnya sampai akhir hayat kita. Marilah Bapak Ibu sekalian, yang besar tak dapat saya sebutkan gelar pangkat jabatan namanya, semuanya tak dapat saya sebutkan Bapak Ibu. Yang kecil pun juga begitu, tanpa mengurangi rasa hormat kami semuanya. Mari di malam yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, berbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin inilah kesempatan yang begitu berharga, dan inilah mungkin di antara banyaknya rizki yang Bapak Ibu dapatkan, tapi inilah rizki yang lebih banyak yang telah Allah berikan kepada kita, yakni hadirnya di tengah-tengah kajian ilmu ya, majlis taklim ya, yang mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Berkumpul-kumpulnya kita ini di rumah-rumah Allah, di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kemudian kita membaca Al-Quran, saling belajar mengajar ilmu agama, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain dan tidak bukan, kata Rasulullah di dalam sebuah hadis qudsi ini mengatakan, Allah akan turunkan kepada kita sakinah. Apa itu sakinah? Yakni ketenangan. Bapak tenang tak kira-kira? Ada yang tak tenang, gelisah. Apa dah orang ni datang jauh-jauh mengimpi sini. Tak ya? InsyaAllah tenang semua sini. Bu, tenang Bu ya. Kemudian wa ghasyiyatuhur rahmah, dan Allah liputi kita dengan rahmatnya. Wa khalaqakumul malaikah, Allah akan sebut kita ini, nama-nama kita ini yang hadir di malam hari ini di hadapan para malaikat.
Jatuh lagi barang. Puasa. Ya, Bu. Bayangkan. Bukan level Pak Presiden lagi. Allah sebut. Kalau di depan Pak Presiden bukan main kita bangga. Nama misalnya Pangki Irwandi disebut depan Pak Presiden. Pak Presiden. Pangki Irwandi inilah orang yang menjadi penggerak dakwah pemuda di Kabupaten Lingga. Komunitas Pemuda Hijrah Selingga. Tapi ini disebut di hadapan para malaikat. Ya, levelnya jauh sekali dibandingkan presiden, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, inilah merupakan rezeki terbesar kita ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki, meringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ini juga merupakan Riyadul Jannah, tamannya surga. Dan alhamdulillah juga kita di malam ini hadir di Masjid Samaratul Jannah. Samaratul Jannah ini buah, ya. Buah surga. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada malam hari ini, ya, dari kami dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian nantinya akan membuah, ya, membuah tanaman kita yang telah kita tanam di surga dapat kita petik nanti dan dapat kita nikmati apa yang telah kita usahakan di dunia ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salawat beriringkan salam, mari juga sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu. Bu. Oh, Bu. Ibu-ibu ni tak ada yang jawab nampak? Ada? Atau ngantuk kan? Biasa duduk dekat depan TV nengok apa sekarang sinetron. Saya lah lama tak mengikuti perkembangan sinetron. Ibu-ibu ada yang tahu sinetron apa malam ni? Yang dah berapa episod? Bu? Ibu-ibu kalau setiap kali perayaan Maulidur Rasul cakap dengan orang-orang, kami cinta kepada Rasulullah. Tapi kadang-kadang nak bersalawat kepada Rasulullah malas. Bu? Ya, cubalah nanti bersalawat, tapi jangan salawat Isa Sabian, Bu. Lagipun Isa Sabian sekarang lah tak populer lagi, tak ngetop lagi Isa Sabian. Salawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil ibu-ibu ngis bawang, ngis bawang. Goreng ikan. Saya yakin dalam insya-Allah tak ada gosong ke ikan, kecuali ibu goreng ikan sambil meradang dengan suami. Lama betul ngaruk ke mana? Kalau goreng ikan sambil ngamuk dengan suami, saya yakin mungkin bukan lagi gosong, hancur tu ikan gara-gara ngamuk dengan suami. Tapi kalau sambil bersolawat, saya yakin dan percaya ikan masaknya insya-Allah sedap, dapat pahala, suami pun menikmatinya juga dengan aman, nyaman, ibu, ya. Banyak-banyak bersolawat, ibu, ya. Mudah-mudahan kita semua yang senang cinta bersolawat, ya, seringkali mengucapkan solawat, nantinya kita semua adalah orang-orang yang nanti dinanti oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga yang memang telah Rasulullah tunggu kita di semua umatnya, ibu, yakni di telaga Al-Kautsar, ibu, ya. Mudah-mudahan kita semua juga orang-orang yang nanti dinanti oleh Rasulullah. Perbanyak selawat semasa hidup kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah diberikan kesempatan kepada kami komunitas pemuda Hijrah Selingga bersilaturahim ke sini, Ibu, ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami, ya, berupa waktu luang yang telah Bapak Ibu sekalian memang sempatkan untuk hadir di tengah-tengah kami ini, semuanya nanti dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid juga, kepada abang kami, ustaz kami, mensumbah, ya, Pak Kades, pada orang-orang tua kami yang tak dapat disebutkan namanya, terima kasih banyak.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adik yang berbahagia pada malam hari ini. Bahagia adik-adik? Bahagia? Ha? Gelisah? Ya, gelisah. Hari ini kita nak bercerita tentang perjuangan dan pengorbanan. Ya Pak, boleh Pak? Sebab cerita-cerita tentang yang selain itu dah sering mungkin diceritakan, tapi tentang perjuangan dan pengorbanan ini mungkin perlulah saya rasa diangkat, kerana memang momennya lah dekatnya juga, ya. Momennya tentang korban itulah dekat, tapi ini ceritanya tentang hal perjuangan dan pengorbanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang sekarang ini kita nikmati, ya, yang rahmatan lil alamin. Nikmatnya kita beribadah, solat, puasa, menunaikan zakat, kemudian hadir di majlis ta'lim ini, ya, di taman-taman surganya ini yang ada di dunia. Semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Ya, Pak? Betul Pak? Betul Bu? Semuanya tidak terlepas dari yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Sampainya Islam yang rahmatan lil alamin ke tangan kita hari ini, tentulah dulunya, ya, ada perjuangan-perjuangan, ada pengorbanan-pengorbanan dari orang-orang yang telah mendahului kita. Dari mulai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang mengorbankan bukan hanya sekedar harta bendanya, tapi jiwa raganya untuk menyampaikan risalah Islam ke tangan kita ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang kita dapatkan ketenangan, kedamaian, menikmati ibadah dengan tenang, dengan damai, tanpa adanya halangan rintangan yang melanda kita, Bapak Ibu. Adanya perjuangan para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sedikit para sahabat yang gugur di medan perang, yang telah mengorbankan harta bendanya, tapi jiwa raganya ia korbankan untuk menyampaikan risalah Islam ini ke tangan kita. Ada salah satu diceritakan, salah seorang sahabat yang luar biasa, dia menjadi ajudan, bodyguard, ya, kalau zaman sekarang tu bodyguardnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diberikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak gelar. Dermawan, ya, orangnya baik, amanah, banyak macam diberikan gelar. Siapakah beliau ini? Para sahabat Rasulullah yang merupakan salah satu di antara sahabat yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni Talhah, ya Pak, Talhah bin Ubaidillah. Beliau ini pengorbanannya untuk Islam ini begitu luar biasa. Ya, bukan hanya sekedar harta bendanya ia korbankan. Bahkan ada dalam suatu riwayat menceritakan, Bapak Ibu sekalian, beliau ketika mendapatkan harta warisan tanah perkebunan yang harganya itu sekitar 700.000 dirham. 700.000 dirham. Lebih kurang kalau duit kita sekarang ini 35 miliar, Pak Kades. Ya, Pak Kades ada pernah megang duit 35 miliar. Saya pernah, tapi dalam mimpi. Pernah dalam mimpi. Tapi itu pun bohong, garap. 35 miliar, Pak. 35 miliar. Macam ada 35 miliar ya? Susah saya nak bayangkan. 35 miliar itu, kata istrinya, ini pula luar biasa istrinya. Kata istrinya minta tolong dibagikan kepada seluruh penduduk masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan bahkan beliau, ya, mendanai para pemuda-pemuda, para pemudi-pemudi yang ingin menghalalkan statusnya dari mulai, ya, ini yang muda-mudi lah nih yang tak tahan nih kan. Dari mulai tak jelas status dijelaskan itu beliau yang mendanai. Habis 35 miliar itu tadi, Bapak Ibu.
dikorbankan untuk jalan dakwah, berjuang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di dalam suatu ayat diceritakan bahwasanya Talhah bin Ubaidillah ini ketika beliau perang Uhud ya Bapak Ibu, beliau rela karena dia ini merupakan bodyguardnya Rasulullah, rela ditusuk pedang, dihujam oleh panah, puluhan tusukan, puluhan hujaman panah. Dan bahkan dalam suatu ayat diceritakan bahwasanya salah satu tangannya itu putus disebabkan tebasan pedang. Disebabkan tebasan pedang sampai pingsan beliau Bapak Ibu. Sampai pingsan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Tak sampai mati Bapak Ibu. Beliau inilah dijuluki manusia yang masih hidup tetapi sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surganya dijamin tapi masih hidup. Ya Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi cerita-cerita pengorbanan dan perjuangan ya yang telah dilakukan oleh para anbiya, ya, para sahabat, para syuhada, para tabi'in dan lain sebagainya untuk menyampaikan risalah Islam sampailah kepada tangan kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menceritakan ini karena ingin sebenarnya membangkitkan lagi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di zaman sekarang ini kalau saya tengok-tengoklah, perjuangan dan pengorbanan itu semakin hari sudah semakin memudar. Ada orang yang berjuang tetapi bukan untuk kepentingan kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan bersama, tetapi ada udang di sebalik bakwan. Ibu, udang sudah batu kanlah biasa, sekarang udang di sebalik bakwan, ya. Itu sudah boleh makan, gitu kan. Ada orang yang berkorban, tapi di zaman sekarang berkorban bukan untuk kepentingan kemaslahatan umat, tetapi berkorban untuk kepentingan yang nantinya dapat menguntungkan dirinya dan golongannya. Bapak Ibu ya, sebenarnya tidak ada sesuatu yang indah kita nikmati di dunia ini, sesuatu kenikmatan, sesuatu kebahagiaan, ya, itu tidak dilalui dengan pengorbanan dan perjuangan. Bapak Ibu mungkin ya, dulu Pak, dulu nak dapatkan ibu-ibu yang ada di sebelah kiri Pak tu, butuh pengorbanan dan perjuangan kemarin, betul tak? Iya, betul tak? Betul Pak? Ada Pak yang langsung instan dia, langsung gitu. Tentu butuh pengorbanan dan perjuangan, ya Bu, ya Bu, ya. Betul Ustaz. Kemarin kami berat cerita. Belum lagi cerita nak ngumpul duit, restu orang tua. Restu orang tua ni kalau mak amanlah, pak ni yang ya. Pak ni pokoknya kalau tak ada bajet sekian tak bisa. Makanya ya, dulu calon suami, sekarang suami saya dulu ya tenggelam timbul dekat laut tu, tak fikirlah dia. Yang penting macam mana bisa mengumpulkan duit untuk dapat menghalalkan saya. Betul Pak? Betul? Iya, butuh perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan hari ini itu tanpa ada pengorbanan dan perjuangan. Tapi Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang telah menghilangkan semangat itu. Orang inginnya semuanya instan, inginnya langsung saja, sehingga mereka tanpa fikir panjang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tujukan. Ya, salah satu contoh di zaman sekarang ini ya, yang sangat-sangat tren sekali. Kalau ingin jadi tok imam, ya betul tak? Jadi Pak Imam zaman sekarang ni, ya tak salah kita cerita jadi anggota dewan, jadi Pak Bupati, ya kan, jadi Pak Gubernur, jadi Pak Imam je sekarang ni sudah main pakai duit, betul tak?
Betul? Bukan cerita ni. Ya, inginnya instan aja semua. Tak ada nak betul-betul menunjukkan pengorbanannya, perjuangannya yang wallahi kalau betul-betul ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah yang membalas. Pastilah nanti kalau memang sudah takdir jalan kita ya untuk menjadi sesuatu yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, pastilah akan jadi kita nanti insyaallah. Dan yang lebih parahnya lagi, untuk kita-kita ini yang wallahi sudah tahu betul bahwasanya ketika kita itu menerima suap, kemudian yang menyuap, begitu kan? Semuanya akan berkumpul di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dapat dosa yang sama juga. Kadang maaf cakap, bukannya benda tu banyak diberi, kalau nak kita kali ibarat kalau satu periode tu 5 tahun, ya kan? Paling banyak lah kalau kita cakap tu sekitar 500,000 lah paling banyak ya. Dikali dibagi dengan 5 tahun kita kadang-kadang tak berapa puluh ribu lah sehari cuma kita tu dibagi ya. Tapi efeknya karena kita ini mengementingkan syahwat kita sehingga tak berfikir ke depan apa yang ada di hati nurani kita ni kita abaikan, kita memilih sesuatu yang memang bukan amanah, yang niatnya memang untuk memperkaya dirinya, untuk memperkaya golongannya. Akhirnya apa yang terjadi ke 5 tahun yang akan datang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan yang berbahagia ini bukan bermaksud untuk menyinggung siapapun juga. Saya ingin membangkitkan lagi semangat pengorbanan dan perjuangan. Semua yang ada kita ini sekarang, semuanya tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan. Rumah ibadah yang sekarang ini kita tempati, semuanya adalah bekas perjuangan dan pengorbanan orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita yang hidup ini sekarang, apa yang harus kita pikirkan ya untuk nanti dikenang oleh orang-orang yang di belakang kita, generasi-generasi penerus kita, apa yang telah kita korbankan, yang telah kita perjuangkan untuk mereka. Karena hari ini kita memikirkan orang-orang yang terdahulu yang telah berjuang, yang telah mengorbankan segalanya untuk kita. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, kita pula yang harus berpikir macam mana berjuang dan berkorban untuk mereka-mereka yang nanti menjadi generasi penerus kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini Bapak Ibu, yang menyebabkan kelemahan kita di dalam berjuang dan berkorban itu satu kurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu-ibu ni tetap selera je nampak. Bu, lapar dah. Adik, aman? Alhamdulillah. Pertama sekali, lemahnya kita tu berjuang, lemahnya kita tu berkorban karena disebabkan lemahnya iman yang ada pada diri kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa sebab saya katakan demikian? Kita tidak yakin apa yang kita ingin lakukan ini, apalagi kita lakukan untuk kepentingan orang banyak, niatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kurang yakin. Maaf cakap, ya, untuk sekedar menyedekahkan rezeki yang kita peroleh ya hari ini, kita sisihkan 2,5% kalau menurut konsep zakatnya ya, dapat 100.000, 2.000 setengah ya, kita sisihkan 100.000, 2.000 setengah, bukan 20.000, 2.000 setengah ya, untuk kita masukkan ke tabungan kita. Nanti kalau sudah banyak, kita bagikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Itu pun masih banyak kira. Tak usahlah macam Talha bin Ubaidillah tadi, 35 miliar habis semua ia korbankan, habis semua ia sedekahkan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, umat Islam, dan untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 2.000 setengah dari hasil kita yang mungkin dapat hari ini 100.000. Dapat 400.000 cuma 10.000 hari ini. Kita keluarkan, kita sisihkan, yang wallahi itu sebenarnya untuk menyucikan rezeki yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita kadang-kadang banyak sekali kurangnya. Ya Pak ya? Ya Pak.
maaf cakap kadang-kadang untuk infak seminggu sekali je, ya, otak tu main pakai pandang je lalu. Kalaupun ada tu sangkut, ya, keluarlah di dompet ni. Ni bukan cerita orang sini ya Pak ya. Saya maaf cakap bukan cerita orang sini ya. Orang-orang daerah Afrika sana saya cerita ni. Kadang-kadang ya kotak lewat, dompet keluarlah. Tengok situ ada orang buang warna merah, warna biru, warna hijau, warna kuning ni dah. Ya. Warna apa lagi Pak? Ada warna agak ke biru-biru sikit ya. Ada warna merah lagi. Ada yang mengkilat-kilat bulat. Bulat dia mungkin. Lama kira kan ambil yang warna merah. Sampai kejam mata. Kejam mata tu mixer mana yang bulat yang mengkilat-kilat tadi. Itu yang dimasukkan dia. Ya Pak, betul Pak. Kadang-kadang untuk hal itu aja kita masih berat. Ya. Berkorban dan berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sempurna imannya itu ialah orang-orang yang rela mengorbankan bukan hanya sekedar harta bendanya, tapi jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih." Sesungguhnya orang yang sempurna imannya itu ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Tsumma lam yartabu. Ya, kemudian ia tak ragu-ragu. Wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi amwalihim wa anfusihim, berjuang dengan harta bendanya dan jiwa raganya. Ya. Berjuang dengan harta bendanya dan jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Ya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ini yang menyebabkan lemahnya kita itu untuk berkorban, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ialah lemahnya iman kita. Pertama, kita khawatir akan kehidupan kita ini. Kalau kita korbankan hari ini, besok apa yang terjadi pada kita? Padahal semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sekecil apapun yang ada pada diri kita ni Bapak Ibu sekalian. Ya adik-adik ya. Ya. Adik-adik. Adik-adik. Halo. Adik-adik ingin menjadi pahlawan? Ingin menjadi pahlawan. Ingin tak? Pahlawan apa? Pahlawan mobil berjen. Ya. Mobil berjen tak? Tahu kan? Ya. Ya. Kalau ingin mengorbankan ya harta benda, kalau bisa itu tadi betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita itu lemah berkorban, lemah berjuang karena kurangnya iman. Kurang yakin kita, apa yang kita korbankan hari ini itu takutnya nanti besok kita menjadi lebih parah dari apa yang kita korbankan di hari ini. Padahal wallahi apa yang telah kita korbankan, maaf cakap Bapak Ibu sekalian ya, apa benda yang kita makan hari ini ya, semuanya akan menjadi kotoran Bapak Ibu. Apa benda yang sekarang yang telah melekat, yang Allah berikan kepada kita fasilitas duniawi sifatnya, rumah, kendaraan, ya, uang, emas dan lain sebagainya yang kita tumpukkan, ya, kita simpan, itu semuanya akan musnah, akan sirna, akan binasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang memang telah kita korbankan ini, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sejatinya menjadi hak milik kita setelah kita meninggalkan dunia ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perjuangan dan pengorbanan kita hari ini akan dikenang oleh generasi-generasi penerus kita di hadapan nanti. Bahwasanya ada orang-orang terdahulu yang telah berjuang, berkorban, membangun masjid ini jadinya seperti ini, menjadi lebih besar lagi, atau kampung ini menjadi seperti ini.
ada disebut oleh mereka generasi penerus kita nanti. Salah satunya di antara kita ini semuanya. Bapak Ibu, kuatkan iman kita, yakin dan percayalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang patut kita percayai melainkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan mati kita pun sudah pasti ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu masa, ya. Bila masanya sudah sampai, pastilah semuanya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini yang menjadi samar-samar adalah amal kita yang telah kita buat semasa kita hidup di dunia ini. Jangan kata berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya yang telah kita buat, ya, itu dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Karena tersangkut mungkin ikhlas atau tidaknya beramal beribadah. Ya kan? Betul atau tidaknya beramal beribadah, sesuai dengan syariat atau tidaknya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak kita beribadah. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang ini jangan sombong ketika kita memiliki amal ibadah yang banyak dan kita mengaku bahwasanya kita ini ahli surga. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Semuanya tergantung, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah ataukah tidak? Itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini terus-meneruslah, karena hidup kita ini tak pernah berhenti untuk berkorban dan berjuang. Sekarang ini Bapak Ibu ya, kita ini hidup berkorban berjuang ini. Ya, kita datang ke masjid ini, datang ke majlis ta'lim ini berkorban berjuang, mengorbankan waktu, ya, mengorbankan hal-hal yang ada di rumah tadi kita tinggalkan, ya, mungkin istri mengajuk dan lain sebagainya, kita tinggalkan mereka yang mengajuk, ya gitu ya. Itu semuanya kita berkorban untuk apa? Untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkorban, berjuang kita. Makanya sekarang ini mari kita tumbuhkan semangat berkorban berjuang, tapi ingat, berkorban berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kuatkan iman kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala macam sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita infakkan, yakin dan percayalah, anfiqhum anfiq alaik. Ketika kita menginfakkan, Allah akan menginfak kita balik Bapak Ibu, ya. Jangan khawatir. Kemudian yang menjadi lemah kita ini berkorban dan berjuang Bapak Ibu. Cinta kepada dunia berlebih sangat, ya. Macamnya kita ni hidup selama-lamanya kat dunia, ya Pak. Ada yang hidup selama-lamanya kat dunia. Ada, tapi bukan dari golongan manusia, tapi iblis. Iblis itu apa Pak? Memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup sampai hari akhir nanti, hari kiamat. Kalaulah kita hari ini nak hidup sampai hari kiamat, berarti kita harus masuk dari golongan iblis. Pak? Ya. Nah, sekarang ini yang membuat kita lemah berkorban, berjuang karena cinta kepada dunia, sangat-sangat cinta. Seolah-olah dunia inilah tempat tinggal kita selama-lamanya. Padahal dunia ini sifatnya sementara. Ya kan? Antara 60-70 tahun. Kalaupun ada yang sampai segitu. Kadang-kadang maaf cakap, baru umur 5-6 tahun lah tak ada, gitu kan. Umur 20 tahun, tengah-tengah duduk minum kopi lah tak ada. Ya Bu? Maaf cakap pula, yang menderita lah 5-6 tahun, puluhan tahun, tak pula lewat-lewat. Yang sehat yang lewat, kan gitu kan. Jadi tak ada jaminan yang namanya hidup mati ini. Jangan terlena dengan dunia yang fana ini, ya. Semua yang kita buat, semua yang kita jaga, yang kita simpan, ya kan? Kalaulah kita terbujur kaku, ya kan? Tak ada lagi roh di dalam jasad ini, tak ada benda yang dapat kita bawa. Ya Pak? Ada Pak yang dapat bawa? Ada? Ada Pak. Itu pancang kilom tu dapat bawa. Ada? Tak ada, mustahil ada. Ya. Hanya sekedar kain putih kalau untuk kita di tempat kita sekarang ini kan, kain putih. Ya, ada di sebagian negara pakai kain hitam.
Ada. Kain kapan, kain hitam. Tempat kita belum pernah buat. Kalau dibuat heran orang, apa orang ni? Ada yang mana? Ambil tu kan? Dia yang penting jangan kain buruk je. Kalau kain buruk kacau tu kan. Tapi kalau masih kain bersih putih, biasanya lazimnya putih lah Pak ya. Jadi jangan terlalu cinta sangat dengan dunia. Ya, kata Allah SWT, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Karena memang ketahuilah kata Allah SWT, kehidupan dunia itu perhiasan, sesuatu yang melalaikan. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad, ya. Kita berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak yang sukses, ya. Kama tali ghaizin a'jabat kuffar nabatu. Sama halnya seperti apa kata Allah Subhanahu wa taala, seperti musim hujan, ya, yang ketika musim hujan itu tanaman tumbuh begitu mekarnya, luar biasa mekar. Ya. Kama tali ghaizin a'jabat kuffar nabatu. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian ketika datang musim panas, kemarau, tanaman yang tumbuh subur tadi itu berguguran. Begitulah perumpamaan dunia kata Allah. Berguguran. Summa yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Setelah berguguran, kering, kemudian hancur. Begitulah umpama kehidupan dunia. Ya. Jadi jangan terlalu terlena dengan kehidupan dunia yang menipu daya. Ketika diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang bisa menasihati orang lain, maka gunakan pemimpin itu, gunakan ilmu itu, gunakan tenaga. Kalau yang diberikan tenaga yang kuat, sekarang menjadi anak muda yang perkasa, ya, yang luar biasa energik. Jadilah seperti anak-anak muda di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Menjadi orang yang rela berkorban harta bendanya, jiwa raganya untuk menegakkan panji-panji Islam. Ya, ketika ada kemungkaran, ya, disampaikan oleh orang lain untuk merusak lingkungan kita, Bapak Ibu sekalian, jangan kita menjadi pelopor dan mungkin kita mengakui kejahatan itu memang kuat. Padahal sejatinya kejahatan itu akan kalah dengan kebenaran. Tapi zaman sekarang, maaf cakap, banyak orang-orang yang paham, yang tahu, ya, mengakui kemungkaran itu. Sepertinya halnya yang saya sampaikan tadi di awal. Ya, salah satu contoh ingin menjadi seorang ini, ya, kalau tak punya modal sekian, tak akan bisa, mimpilah begitu ya. Itu kalau orang yang bercakapnya Bapak Ibu sekalian. Orang yang bercakapnya, orang yang memiliki pemahaman, ilmu pengetahuan, berarti dia telah mengakui kemungkaran itu betul-betul kuat. Ya, mengakui kemungkaran itu betul-betul kuat. Padahal itu suatu jalan yang sesat dan bahkan merusak masa depan kehidupan baik itu daerah, bangsa dan negara ini. Maka kalau kita paham, kalau kita tahu, ketika orang berbicara seperti itu, kita bantah pembicaraannya. Ya, jangan sampai orang-orang yang paham ilmu agama, orang-orang yang menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, mengeluarkan pembicaraan menjadi provokasi dan mengakui keburukan, kejahatan itu sesuatu yang kuat. Padahal sejatinya kebenaran akan mengalahkan kejahatan. Tetapi itulah yang sekarang ini hilang dari diri kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita takut berjuang, kita takut berkorban karena khawatir nanti laisak lah. Bahaya ni. Ya. Tak sadar. Tak boleh lewat sikit Pak. Khawatir nanti kita tak dapat can, tak dapat link. Ya kan begitu? Karena takut nanti. Dan maaf cakap, sekarang ini kita memilih sesuatu bukan kerana atas dasar hati nurani kita, tetapi berdasarkan atas dasar ada apa-apanya yang didapatkan oleh kita, Bapak Ibu. Inilah yang kalau dapat dari mulai sekarang ini kita berusaha, berjuang, berkorban, ya, 500.000, 1 juta pun, ya, kalau dibagi dengan 5 tahun paling dapat cuma 10.000 sehari. Makan apa kita zaman sekarang 10.000?
Apalagi kalau hanya sekedar 50.000 satu orang, ya, dibagi dengan 5 tahun yang 1.500 hari. Berapa rupiah ada Bapak? Sehari. Tak mampu kita berkorban. Sungguh menjadi perkara yang luar biasa. Tak mampu kita memperjuangkan sesuatu yang salah itu untuk kita luruskan dan kita benarkan. Maka zaman sekarang ini mari kita berusaha membangkitkan diri, membangkitkan semangat untuk berjuang dan berkorban, merubah, ya, apa yang sudah menjadi sesuatu hal yang salah dan mungkin bahkan mendarah daging di dalam tubuh masyarakat kita. Sekarang kita rubah kepada jalan yang benar, kepada arah yang benar. Kita berkorban hari ini, berjuang hari ini, nanti di kemudian hari generasi-generasi penerus kita akan mengingat perjuangan dan pengorbanan kita Bapak Ibu hari ini. Sama halnya seperti kita mengorbankan hewan kurban, ya, yang sampai kepada Allah yang sebenar-benarnya, yang hakiki itu adalah bukan darah dan dagingnya hewan kurban, tetapi takwanya kita kepada Allah Subhanahu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, adapun darah dan daging itu bukanlah sesuatu hal yang sampai kepada Allah SWT, tetapi yang sebenar-benarnya sampai kepada Allah SWT itu ialah yang namanya hewan kurban. Kita berkorban, ya, bukan untuk mengorbankan daging dan darah untuk Allah, tetapi apa yang telah kita korbankan itulah menunjukkan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari ini mari kita semangat berusaha untuk macam mana kita ini berjuang dan berkorban, mulai dari kita ini, ya, sampai kepada kita usahakan kepada masyarakat semuanya berjuang berkorban untuk agama Allah SWT, menegakkan kebenaran. Karena sekarang ini begitu luar biasanya kemungkaran, apalagi kemungkaran yang terstruktur, yang terorganisasi. Berhati-hatilah, kemungkaran yang terstruktur, terorganisasi akan mengalahkan kebaikan-kebaikan yang tidak terstruktur, amburadul dan bahkan tak kompak Bapak Ibu. Maka tak heran di zaman sekarang ini tak pernah lagi muncul kebaikan akan mengalahkan kebenaran, kebaikan akan mengalahkan kejahatan, justru malah kejahatan yang struktur akan mengalahkan kebaikan yang amburadul. Sekarang sudah begitu slogan-slogan yang disampaikan oleh kawan-kawan kita Bapak Ibu. Maka sekarang ini mari kita berjuang berkorban lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebenar-benarnya kita orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan tidak mencintai dunia ini, maka balasannya yakin dan percayalah ketika kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan segala bentuk yang telah kita korbankan, kita perjuangkan, itu akan menjadi amal jariah buat kita semua Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Bisa pun lah sudah lewat dah berapa menit. Maaf sekali lagi, ya, kerana tak sadar, ya, cakap genye-genye lewat pula Isya, ya Pak, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika ada hal-hal yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk menyinggung perasaannya, tetapi wallahi ini niatannya untuk menyampaikan perkara kebenaran dan menimbulkan semangat perjuangan dan pengorbanan. Ya Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan kita menjadi seorang yang berjuang, orang-orang yang berkorban untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang salah Bapak Ibu sekalian, wallahi itu semua datangnya dari saya pribadi, karena memang saya bukanlah seorang malaikat, tetapi manusia biasa yang tak luput daripada kesalahan dan kesilapan. Maka itu Bapak Ibu, dengan 10 jari ini minta maaf kepada orang tua saya, kepada abang saya, Pak Ustaz saya, ya, guru-guru saya semua sini, pada pemuda dan adik-adik yang super energik, betul ya? Ya, pahlawan Mobile Legend, bukan? Ya, bukan. Ya, minta maaf ya kalau ada kesilapan, kesalahan saya menyampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.